Nah, kalau toko bunga buka, salon di sana buka. Bagus nih bunganya. Kasih bunga. Sama Ya. Masak bersama anak turusu. Ya. Menurut kalian mekarnya yang mana? Oh, ini apa singkong aku beli. Ambil yang kita butuhkan aja. Oh iya. Kok? Ya. Nah, YouTuber, selamat datang di saluran dapur Maknya Benyamin. Saluran dapur, tapi kali ini aku nggak ngomongin masakan atau soal dapur, tapi mau kasih lihat keadaan di Jerman jelang Pasca. Gimana pusat perbelanjaannya. Ikuti videoku sampai selesai ya. Itu salon buka, itu udah tutup. Di sana toko elektronik tutup ya. Itu bank, terus ntar kita kasih lihat lagi. Nah, awalnya tuh ya Merkel memutuskan 5 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 5 April itu pasca tutup semua-muanya, Bro. Terus ya udah ribut-ribut tuh orang politik itu, akhirnya si Angela Merkel minta maaf ya, nggak jadi ditutup 5 hari berturut-turut, tapi ada bukanya tanggal 1 tutup gitu ya, ntar tanggal 2 buka. Nah, aturan terkini ya saat pandemi ini ya mulai 24 Maret 2021 lah. Sebelum-sebelumnya, beberapa hari sebelumnya itu toko-toko ya pada buka ya. Saya sempet mau lihat-lihat, ada yang mau dibeli pas tanggal 24 ya itu, Bo. Jadi kita kalau mau masuk toko itu harus daftar dulu online ya, bisa ada barcode-nya. Pokoknya setengah jam sebelum masuk toko harus daftar dulu. Nah, kalaupun ya nggak daftar dulu di toko, jadi itu toko tutup, kita pesen online, nanti kita ngambil di toko itu, kita telepon dulu gitu. Padahal saya tuh kalau mau memutuskan beli sesuatu kan pegang dulu ya, ini yang dimana gitu ya, bahannya dari apa. Nah, modelnya di Jerman nih sekarang jendela etalasenya dibikin nomor-nomor, jadi yang mau dibeli itu di nomor berapa ya, ntar tinggal pesen online atau telepon. Nah, ntar ambil barangnya di toko, kalian bayar. Nah, ini luas tempatnya sekian ya. Jadi per orang sekian. Jadi 10 customer bisa ada di dalam ruangan yang luasnya sekian. Ya, tutup tokonya. Dan dari lockdown kedua itu kan dari Desember ya, Bu. Jadi toko-toko udah tutup dari Desember sampai Maret. Jadi otomatis itu barang-barang yang winter itu masih ada di tokonya. Dan pas buka lagi banyak banget yang sale, diskon 50, 60, 70% gitu ya. Ya enak sih. Cuma ya yang aku nggak sukanya kita nggak bisa pegang langsung. Bahannya gimana, mau nyoba-nyoba juga nggak bisa. Jadi ya kalau udah suka bilang aja nomor berapa gitu ya, ntar pesen, nah ambil di tokonya. Di mana-mana 70% itu yang dari winter gitu kan, nggak kejual ya, Bu. Jadi dari awal Desember atau pertengahan Desember tuh lockdown yang kedua sampai pertengahan Maret, diperpanjang lagi sampai 18. Wah, sampai 18 ini April ya, udah beberapa hari tutup. Jadi kalau mau masuk bikin janji 30 menit sebelum masuk, Bo. Tuh, jadi dikasih nomor teleponnya di situ. Ya. Ntar ada barcode-nya gitu ya. Jadi males ya, Bo. Cuma mau ngeliat-ngeliat aja, sale 1 euro padahal tuh. Ya. Sale 1 euro. Nah, berikutnya adalah ini kan sepi banget ya, Bu. Jadi banyak banget kejahatan saat pandemi ini, terutama pada kaum wanita gitu ya, pelecehan atau pemerkosaan, bahkan pembunuhan, karena jalanan sepi, nggak ada orang yang ngebantu kalau terjadi tindak kejahatan. Nah, ini keesokan harinya. Nah, ini jalannya sepi kan, ke sana juga sepi, ke kiri juga sepi. Nah, kalau siang-siang sih nggak horor ya. Cuma kalau malam-malam lewat sini ya, kalau ada seseorang yang terkena tindak kejahatan gitu ya, nggak ada yang nolong karena sepi. Jadi hindarin deh ya jalan-jalan yang sepi begini. Nah, sekarang mau ngomongin mengenai aturan belanja di Jerman ya.
hilang timbul. Tahun lalu juga begitu, dan tahun ini 2 bulan belakangan sebelum 24 Maret juga kalau belanja harus bawa, kalau nggak bawa troli, kalau dulu bener-bener satu orang satu troli. Jadi kalau misalkan suami istri ke dalam harus 2 troli. Maksudnya supaya ada jarak 1,5 meter. Terus belakangan ini 2 bulan terakhir adalah bawa keranjang belanjaan satu orang satu keranjang, bawa ya yang tentengan ya, buat orang dewasa aja. Tujuannya adalah kalau keranjang dan troli semuanya udah habis, jadi orang yang baru tuh nggak boleh masuk lagi, udah penuh jatahnya terkait pandemi begini. Kalau soal pakai masker ya, di tempat umum juga udah banyak banget orang-orang udah sadar pada pakai masker. Kalau anak muda ya, ada yang pakai dan enggak ya, masa bodoh mah kalau anak-anak muda mah ya, nggak nurut sama peraturan. Ya Lisa, busnya kecil gitu ya. Busnya kecil karena orangnya sedikit. Nächste Haltestelle, Brüderlingstraße. Beli apaan? Beli macam. Abang duduk di depan.